Oke. Rekap nilai. Rekap nilai. Variabel itu bisa dipakai di mana sih? Bisa dipakai kapan sih? Variabel itu cuma itu aja, kita bikin variabel perkataannya apa tidak kita pakai untuk menggunakan ketika ya, tapi ketika kita sudah mengenal ada namanya Oke, baiklah. Oke, baiklah. Saya sudah mempunyai data ini ya. Jadi ini data rekap presensi Anda selama 10 pertemuan ini, misalkan seperti ini. Nah, oke, yang pertama. Nah, untuk ini saya rapikan dahulu. Nah, kemarin gimana? Di sini kan ada besar, ada kecil semua, ada besar semua, ada besar kecil. Saya inginnya besar kecil semua. Oke. Nah, untuk membetulkannya, masih ingat kemarin yang sempat saya sampaikan walaupun putus-putus, ada yang masih ingat pakai apa? Proper, Pak. Oke, proper. Ini saya geser, saya enter seperti ini ya. Mohon maaf ini kekecilan, saya besarkan dulu. Oke. Nah, kalau sudah tinggal diklik 2 kali sudut kanan bawah. Sudah, kalau sudah copy, klik kanan, value-nya saja. Oke, untuk yang ini saya hapus. Tadi saya tekan apa? Untuk menghapusnya klik di sini, tekan shift, anak panah ke bawah. Sama control. Control shift, anak panah ke bawah. And delete. Seperti ini ya. Nah, untuk mencari total presensi, saya singkat-singkat saja ya. Total presensi. Oke. Total presensi diperoleh misalkan ini kan KWU WU 074 berarti KWU 2 ya. Berarti misalkan 1, Pak. huh? Enggak KWU maksudnya 1. oh iya KWU 1. Maksudnya komputer bisnis 2 saya salah sebut. Misalkan ini anggaplah seharusnya pertemuan ke 9 ya, rata-rata 9. Berarti misalkan 7 per total pertemuannya 9 dikalikan 100. Ini untuk mencari nilai total presensi. Ini berarti nilai presensinya 78. Klik 2 kali. Loh, kok 78 semua? Ada yang keliru berarti ini. Kelirunya di mana kira-kira? Di rumusnya mungkin. Dari rumusnya, Pak, itu langsung 7, bukan selnya yang ditunjuk. Sip. Betul, terima kasih. Sudah konsentrasi. Ini diganti ya. Ini enter. Apakah benar? Klik 2 kali. Iya. Terima kasih. Nah, ini kan terlalu panjang ya. Kita bisa komanya kita bisa bulatkan menggunakan increase decimal. Oh, saya salah. Kebalikannya, decrease. Oke, klik 2 kali. Nah, misalkan kan ada beberapa tugas tuh dari tempat kita karena praktikum tugasnya banyak banget ya. Kita coba buat angka acak. Oke, misalkan ini tugas 1. T1, kemudian T2, T2, kita coba panjangkan bisa nggak? Oh bisa, misalkan tugasnya sampai T10 misalkan.
Oke. Nah, misalkan ini tugasnya. Oke. Nah, untuk angkanya misalkan saya buat 100 dulu. Semuanya 100 misalkan. Oke, ini sudah selesai ya. Memanggil fungsi Q variabel X9. Oke ya, kenapa? Karena di sini ini ketika aku panggil ada di sini ya. X9 kemudian Nah, kemudian ini akan saya acak, ini total tugas, berarti TT ya. TT, total tugas. Nah, ini misalkan akan saya acak, kalau pakai fungsi random bisa nggak? Random between. output yang sama karena Ini bisa nggak? Random between. saya akan bikin variabel lagi di sini, X juga namanya. Bottom. Oh, ini saya ambil dari sini. Angka acak dari bawah berarti 0,100. Bisa nggak ini? Oh, bisa ternyata. Oke. Pakai random between ini saya buat nilainya acak ya. Oke. Kemudian saya geser. Oke. Acak semua ya. Nah, oh, ada yang nilai 0, ada yang ini nggak apa-apa. Oke, untuk total tugas diperoleh berarti dari sama dengan, ini tadi saya ulangi, random between. Ditentukan kita membuat nilai acak dari 0 sampai 100. Oke. Ini kan untuk mencari rata-rata, berarti bisa menggunakan average. Oke, tinggal diseleksi. Enter. Oke. Atau cara yang manual juga boleh. Tinggal dijumlah atau di sum dibagi 10. Oke. Oh, nilainya ada yang besar, ada yang kecil, nggak apa-apa. Tapi coba saya lihat. Tidaknya ada yang cukup besar. Ini untuk total tugasnya. Oke, kemudian ada UTS. Oh, randomnya karena ini randomnya saya ubah supaya nggak ada poin-poin terkecil. Berarti antara 65 aja, 65 sampai 100. Oke, jadi poinnya besar-besar lah. Nggak terlalu kecil-kecil semua. Oke, jadi rata-rata cukup besar ya poinnya ya. Oke, kemudian ini UTS, kemudian ada UAS. Kemudian ada nilai angka. NA ada nilai huruf. Nah, kemudian di sini biasanya itu ada tambahan, saya biasanya ada tambahan khusus. Itu ada kuis. Nah, ini tidak saya bagi, biasanya langsung saya tambahkan. Oke, kita coba untuk UTS. Saya masih isikan dulu pakai random between lagi. UTS-nya misalkan sudah bagus-bagus semua, antara 90 sampai 100 misalkan. Oke. Oke, ini sudah ya. Nah, UAS-nya misalkan yang saya harapkan nanti nilai UTS-nya kayak gini ya, bagus-bagus semua. Oke, kemudian untuk UAS-nya misalkan ternyata saya kurangi 85 misalkan sampai 100. Oke. Jadi ada sedikit perbedaan.
Oke, ini sudah. Kemudian kuisnya. Nggak semuanya aktif misalkan. Nah, kuis biasanya saya beri poin plus. Misalkan misalkan ketika saya nanya, ada yang bantu jawab, misalkan. Nah, ini saya masukkan di sini. Misalkan nggak semuanya dapat. Misalkan saya acak 5, ada yang 10, ada yang 20. Ada, oh salah ternyata. Ada yang 5, nggak semuanya dapat kuis misalkan. Ada yang 10, 5. Ini hanya untuk sampel saja ya. Nah, ini untuk kuis. Nah, untuk memperoleh nilai akhir. Nilai akhir diperoleh dengan cara, kira-kira gimana? Berarti poin plusnya, oh ya, kita rapikan supaya rapi dulu ya. Supaya terlihat lebih enak dibaca. Nah, kita blok, turun ke bawah, tekan Ctrl Shift, tekan anak panah ke kanan, sama anak panah ke bawah. Nah, kita beri kotak dahulu, kemudian full kotak, kemudian yang ini kita tebalkan, 12 atau 14 mungkin. Nah, ini kita singkat aja P. Nah, kemudian ini kita beri warna kuning misalkan. Oke. Oke. Nah, kemudian untuk ini kita buat rata tengah. Kita buat rata tengah. Kontrolnya saya kebanyakan. Geser ke bawah ini ya. Ini kita buat rata tengah. Nah, ini untuk kuis nilai angka diperoleh misalkan. Ini hanya contoh saja. Kemarin yang pertemuan awal kita sepakati, presensi kita hitung berapa ya? 10% atau berapa? Masih ingat nggak Mbak Uli? 10%? Benar 10% atau dulu berapa ya? 10%. Saya kurang tahu, Pak. Dulu pernah minta RPS, tapi belum di-share sampai sekarang. Oh, berarti sekarang saya share ya Mbak. Tolong kalau saya belum nge-share, langsung di WA lagi ya Mbak, supaya saya nggak lupa. Oh iya, siap, Pak. Saya share RPS-nya sekarang. Oke. RPS-nya kayaknya belum saya perbaharui lagi, tapi nanti boleh dicek. Kalau misalkan rekan-rekan ada yang usul untuk diubah. Saya cari RPS, saya share di grup ya nanti ya. RPS komputer bisnis. RPS komputer bisnis. Nah, RPS dan modul komputer bisnis. Oh, ini sudah ada. RPS-nya mana? Ini. Variabel X saya taruh ke sini. X. Di sini. Oke, saya share di grup ya, Mbak Uli. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Maaf saya salah kirim ke orang. Grupnya mana grupnya? Tadi udah di atas, oh di sini. Silakan, ini RPS. Itu saya buat 2-3 tahun yang lalu ya. Nanti kalau misalkan rekan-rekan ada yang ini boleh konfirmasi, nanti perlu kita revisi atau enggak. Nah, misalkan ini saya cek dulu di RPS, ketentuannya berapa ini? 10%, Pak. Oh, 10%, 30, 35, 25. Oke, berarti kita menggunakan acuan ini ya. Mid 30, 35, 25. Berarti 10 kali total presensi
kemudian ditambah 30%, tadi maaf, mana ya? 30, 35. 30% kali UAS, ini UTS dahulu, kemudian plus 35 kali UAS, oke, ditambah 25 kali total tugas. Oke, seperti ini. Nah, ini hak prerogatif saya. Untuk kuis langsung ditambahkan, tidak dibagi. Oke, enter. Wah, kok banyak sekali. Ada yang keliru kah? Oh, ini belum ada persentasenya ya. Persen. Oke, kemudian ini juga belum ada persennya. Enter. Ini ya, jadi NA 876. Kita lihat, nah ini jadi ada yang terbantu yang mengerjakan kuis. Jadi segini. Kalau misalkan tanpa kuis mungkin poinnya 85. Nah, seperti itu. Oh, ada yang kelebihan nih. Ini saya ganti. Kuisnya 5 aja. Atau nggak apa-apa, dilebihkan nggak apa-apa, nanti biar kita batasi. Seharusnya yang poinnya sampai 100, poinnya sampai ini 100 lebih. Nah, kita batasi nanti misalkan. Oke. Nah, ini diperoleh nilai angka. Nilai angkanya seperti ini. Saya kira masih cukup mudah ya untuk yang ini. Nah, sekarang yang penekanannya ketika menggunakan if and. Ayo, saya dibantu sama-sama kita mencari nilai huruf. Pakai apa kemarin? Pakai apa? Ayo rekan-rekan, bantu saya mengerjakan ini. Kira-kira pakai apa? Lookup. Oh, pakai VLOOKUP? Pakai Enggak. fungsi if. Iya, betul Mbak Uli. Pakai if. Kalau VLOOKUP, HLOOKUP, di sini kita tidak ada tabel bantuan ya. Jadi tidak mungkin pakai HLOOKUP, VLOOKUP ya. Oke. Pakai if. Tapi if saja tidak cukup karena kita mau menentukan ini ada rank ya. Jadi ini lebih dari 81 itu A. Oke. Ini harusnya ada batasnya ini. Seharusnya 81 sampai kurang dari sama dengan 100 seharusnya ini. Sama dengan 100. Salah ini. Kurang dari sama dengan 100. Nah, ini A. Jadi ada batasannya. 81 ini berarti. Jadi gambarannya seperti ini. Kita coba bahas. Jadi cukup menguntungkan ya untuk memperoleh nilai di Amikom. Jadi kalau dulu waktu kita SMP SMA kan nilai dikatakan nilai berhasil, misalkan tidak perlu mengulang ketika ikut ulangan, kan biasanya di atas 65 ya. Nah, kalau nilainya 65 di sini kita masih bisa memperoleh nilai B. Nah, itu cukup menguntungkan. Jadi kita coba if and. Jadi artinya jika nilai angka NA, nilai angka lebih dari sama dengan, ini kan kita coba cari dari bawah, lebih dari sama dengan 0 berarti 0 ikut ya. Dan ini koma yang pertama kita baca dan. Jika nilai angka lebih dari sama dengan 0 dan nilai angka kurang dari berarti sampai dengan 21 ya. Kurang dari 21, 21-nya berarti nggak ikut ya. Kurang dari 21 kita tutup. Mungkin untuk memudahkan pantauannya, kita geser dulu supaya agak menjauh. Oke, kurung tutup ini jadi ada kurung tutup merah itu untuk dan. Ini bacanya masih
Jika nilai angka atau U8 itu, jika nilai angka lebih dari sama dengan 0 dan nilai angka kurang dari 21, maka nilai huruf mau diisikan berapa? Nilai huruf NH mau diisikan huruf E. Nah, kita enter aja dulu buat 1. Nah, kenapa muncul peringatan seperti ini? We found a typo in your formula. Ada salah ketik formula. Tapi kalau salah ketik di Microsoft Excel hanya karena kurang kurung tutup, itu nggak masalah. Langsung dibetulkan oleh Microsoft Excel. Jadi bisa langsung kita yes. Nah, ini false. Kenapa false? Karena nilai angka di sini belum terdeklarasikan 89 kan belum ada. Yang baru kita deklarasikan baru 0 sampai 21. Nah, dari ini kita bisa langsung tinggal copy saja. Tinggal copy saja. Kalau ini sudah betul, kita klik. Ini false semua. Belum ada yang nilainya jelek. Itu harapan saya supaya mudah-mudahan nilai Anda juga baik semua. Kita copy saja. Copy. Nah, kita copy saja. Nah, ini kita blok, kita copy nih. If n-nya kita copy. Nah, kita tinggal ganti sedikit aja. Ini kan sudah betul. Berarti E. Setelah E apa? D ya. D. Maaf. D. Kemudian ini enggak begitu. Mudah-mudahan ini tetap terlihat ya. D. Batasnya dari mana sampai mana? Berarti dari ini 21 berarti 41 ya, 41 21 sampai 41 itu D. Nah, kalau sudah koma lagi. Pak, 41 masuk ke C. Oh iya, berarti 20 sampai iya 41 masuk ke C benar Mbak Uli. Ini kan kurang dari 41. Berarti 41 ikut enggak? Enggak ya. Oh iya, iya, iya Pak. Oke, terima kasih Mbak Uli. Ini berarti 41 sampai dengan 61. Ini C. Nah, kemudian koma paste lagi kita buat B. Nah, untuk memperoleh nilai B cukup 61. Anda sudah dapat memperoleh nilai B nih. 61 sampai 80 sekian dapat nilai B. Kemudian nilai A diperoleh 100. Nah, ini yang 100 itu kita batasi sampai dengan 100. Nah, tadi kan ada yang nilainya lebih dari 100 ya. Nah, kita batasi dulu aja. Nanti itu harusnya muncul false. Nah, kurang dari sama dengan 100, 81. Ini untuk A. Ini kita bisa langsung enter saja. Hanya kurang tutup. Kalau sudah, klik 2 kali. A. Wah, ternyata dapat A semua. Itu harapan saya ya. Nilai rekan-rekan, nilainya A semua ya. Harapan saya seperti itu. Nah, ini ada yang false. Nah, kita bisa batasi. Misalkan ini saya ubah 100-nya jadi 110 misalkan. Khusus untuk yang ini saja. Misalkan saya ubah 110. Oke. Ini juga 110. Misalkan. Oke, itu A semua. Nah, itu harapan saya. Biasanya di kelas saya jarang yang nilainya kecil ya, kecuali yang kebangetan. Oke, kita coba ubah. Ini saya ubah supaya ada muncul beraneka ragam varian nilai ya. Saya ubah dari sini random between-nya mulai dari angka 45 kita coba. 50 lah. Supaya ada varian rasanya. Oke. Oke. Apakah sudah mulai berubah? Oke, ternyata masih belum. Oh, sudah muncul nilai B. Ini 100 kok malah false.
Oh, 100 lebih berarti ini. Nah, kita tambahin aja misalkan 110. Oke. Nah, ini sudah ada muncul A, B. Nah, kita random lagi misalkan yang lebih kecil lagi dari 20 aja. Oke. Oke, sudah muncul A, B, A, B, A, B, C ya. Nah, kita random lagi. Dari 0 lah untuk tugasnya, supaya variasinya jauh lebih banyak. Karena tugas poinnya hanya ini ya, poinnya kecil 25%. Nah, misalkan kita UTS-nya kita juga ubah antara 40. Nah, ini udah mulai muncul nilai-nilai kecil. Ada A, B, B, B yang dapat A jarang malah. Oke, gambarannya seperti itu ya. Cukup mudah. Nah, nanti silakan rekan-rekan bisa dicoba untuk daftarnya ini kan daftar nama rekan-rekan, nanti saya share di grup nggak apa-apa kalau rekan-rekan mau buat latihan. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini untuk memantapkan penggunaan if and saja. Oke? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, maaf Pak, izin bertanya. Ya, Mbak Ayu silakan. Untuk yang nilai huruf itu formulanya bisa di-zoom-kan nggak Pak? Soalnya nggak kelihatan saya. Oh, ini. Oh ya gini aja. Saya kopikan di sini nih. Saya tambahkan tanda petik. Saya kopikan di sini. Di sini saja. Paste. Ini tanda petiknya saya hilangkan. Nah, ini untuk formulanya saya blok mungkin ya. Saya blok, kemudian saya merge cell, kemudian berapa paragraf teks. Klik kanan, paragraf teks. Ini saya buat paragraf teks. Wrap teks maksudnya, maaf. Ini ya, wrap teks. Tepat di. Oke. Jadi ini rumusnya. Kelihatan nggak, Mbak Ayu? Kelihatan Pak, terima kasih. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya, silahkan. Cukup, Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Berarti untuk latihan tambahan hari ini, studi kasus untuk pencarian nilai Anda, bisa gunakan ini ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin meet kita online hari ini saya cukupkan dulu. Nah, untuk yang ini silakan rekan-rekan coba ya. Nah, nanti saya letakkan di Waskita. Sekarang saja coba saya cerahkan di Waskita. Jadi untuk yang pertemuan kemarin belum saya tugaskan, nggak apa-apa. Untuk yang ini saja. Berarti di sini WU074, kemudian di sini ada latihan menghitung nilai huruf latihan studi kasus saja. Mikro Excel, gini aja. Oke, saya save. Nanti untuk videonya, video rekaman hari ini saya share di Waskita juga. Oke, terima kasih.
Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan lagi atau ada yang mau disampaikan atau ada yang mau konfirmasi, silakan. Permisi Pak, Iya, Arfi, Mas Arfi gimana? bisa minta untuk itu nggak Pak? Template yang nama sama NIM sama jumlah presensi. Oh ya, nanti saya share di sini. Di sini ada nggak ya? Saya share di grup kelas saja ya, Mas. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup sharing kita online hari ini. Silahkan rekan-rekan coba. Kalau ada kesulitan, silahkan WA ke saya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.